tanpa kita mengenal diri dulu, ya nggak mungkin lah kita mengenal Tuhan. Karena man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Jadi kenalilah diri melalui apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur, di sini saya mau membahas tentang masalah olah nafas atau bisa disebut olah jiwa. Jadi bukan hanya raga yang diolah. Kalau olahraga berarti kan olah fisik. Tapi ini kita membahas tentang masalah olah rasa atau olah jiwa. Jadi banyak istilahnya pemahaman-pemahaman tentang olah jiwa, atau itu bisa dibilang spiritual. Itu memang tata cara ya memang sangat banyak. Terutama yang terpenting itu kita harus relax full. Terutama pikiran-pikiran negatif kita ya harus kita sisihkan. Atau pikiran-pikiran tentang duniawi kita lepas dulu. Jadi itu termasuk tata cara awal kita olah nafas. Pertama itu tadi relax full. Atau pikiran-pikiran negatif kita lepas semua, kita taruh semua, urusan duniawi kita taruh. Dan yang kedua, kita harus benar-benar melakukannya dengan sukarela atau bisa dibilang ikhlas. Dan yang ketiga, kita harus melakukannya dengan kontinu atau istiqomah. Jadi istilahnya kalau kita per hari, nah, ini awal permulaan. Kalau per hari kita melakukan olah nafas itu kekuatannya ya 5 menit aja dulu lah. Ya, kita harus kontinu. Istilahnya kalau permulaan itu ya sewaktu-waktu lah. Mau diawali setelah maghrib, setelah isya, atau jam 12 ke atas. Nah itu terserah panjenengan sedaya. Jadi itu tadi waktu itu kalau kita ngomongin masalah jiwa itu enggak ada batas ruang dan waktu. Jadi terserah mau kita ba'da maghrib, ba'da isya, mau jam 12 malam, monggo. Yang terpenting itu tadi kita melakukannya dengan ikhlas, kontinu, tidak merasa terpaksa atau dipaksa. Berarti kita nggak ada sistem paksaan, berarti dengan sukarela atau suka hati. Jadi itu syarat yang utama. Jadi kalau setelah itu, setelah kita sudah mengikuti persyaratan-persyaratan tadi, kita baru
melakukan dengan kaki dan tubuh kita ini harus dengan benar-benar jangan sampai ada yang tertekan sedikit pun. Jadi mulai tangan, kaki ini jangan sampai ada istilahnya tekanan-tekanan. Masalahnya ini apa? Masalahnya aliran darah itu biar mengalir dengan lancar. Nah, itu sirkulasi darah ini sangat penting. Ketika kita melakukannya dengan seperti ini, nah, seperti ini nanti akan cepat kesemutan kita itu. Jadinya kita harus melakukannya dengan ini, nggak ada yang tertekan. Jadi sirkulasi udara, sirkulasi darah kita itu benar-benar lancar. Nah, yang pertama, kalau kita ngomongin masalah olah nafas, itu tujuannya apa? Gitu. Pasti orang banyak yang bertanya seperti itu. Jadi memang kalau kita membahas tujuan, yaitu tergantung niat kita masing-masing. Jadi ya kalau bisa itu tadilah, jangan yang intinya buang hal-hal negatif. Terus tujuan kita di sini itu yang pertama mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terus tapi mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu ya harus kita intinya mengenal diri dulu. Tanpa kita mengenal diri dulu ya nggak mungkin lah kita mengenal Tuhan, karena man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Jadi kenalilah diri melalui apapun, melalui kita kerja, melalui kita aktivitas apapun. Nah, itu berusaha mengenali diri kita. Ya, diri kita yang mana kan gitu. Ya diri kita yang sesungguhnya, diri kita yang bukan doktrinan orang lain. Diri kita yang sesungguhnya itu yang seperti apa kan gitu. Ya makanya kita harus olah nafas dulu lah, olah jiwa. Ketika jiwa kita diolah atau diproses, kita proses gitu kan, sehingga kita akan benar-benar mengenal jati diri kita, mengenal diri kita melalui tarian nafas. Nah, itu tadi melalui tarian nafas kita pusatkan ke jantung kita rasakan masuknya nafas, kita rasakan aliran darah kita dengarkan detak jantung kita. Nah ini proses-proses mengenal jati diri kita. Jadi nafas itu sumber kehidupan yang utama. Ketika nafas ini hilang berarti nggak ada kehidupan lagi. Makanya olah nafas, keluar dan masuknya nafas inilah kita disebut hidup. Tanpa adanya nafas ya kita disebut mati. Ya itu namanya manusia itu kan ya nafas. Semua membutuhkan tumbuh-tumbuhan, padi ini membutuhkan oksigen, membutuhkan air. Jadi sumber kehidupan yang paling besar itu air sama oksigen. Jadi di tubuh kita pun 75% nah itu air. Makanya kalau sirkulasi darah lah,
Kalau di tubuh kita kan menjadi darah. Darah itu kan jelas air. Makanya kalau sirkulasi darah ini banyak yang tersumbat, biasanya akan timbul banyak penyakit. Kalau kita nggak rutin mengolah nafas kita, olah jiwa kita, mungkin sering mengalami batuk, pilek, mengalami sering kesemutan. Nah, itu jelas efek dari aliran darah yang kurang lancar. Makanya ayolah kita bareng-bareng belajar di sini, kita bareng-bareng belajar untuk mengolah jiwa kita. Tapi ya harus kita barengi dengan olahraga biar ada keseimbangan, biar ada keselarasan antara tubuh fisik kita dengan tubuh jiwa kita. Jadi jiwa kita, spiritual kita biar lebih terkontrol, raga kita biar mengalami kesehatan. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi antara jiwa dan raga itu sangatlah penting. Jadi untuk itu ayolah kita bareng-bareng belajar olah nafas atau olah jiwa. Dan mungkin cukup di sini aja dulu. Dan untuk kelanjutan nanti mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi, dan untuk lebih istilahnya mengenal diri kita lebih dalam lagi. Dan mungkin ada saudara-saudaraku yang mau komen, yang mau istilahnya bertanya-tanya, monggo silahkan. Yang terpenting juga like, komen, dan subscribe. Cukup di situ saja kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.